Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pendidikan Bahasa Arab, mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullahi Tulungagung, ingin menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat barat modern, yaitu yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah rasionalisme, empirisme, kritisme, dan positisme. Yang pertama, rasionalisme, yaitu bagi aliran filsafat rasionalisme berpendapat itu diperboleh dari rasio atau kesadaran kita, bukan berasal dari kenyataan material, yaitu dari luar. Jadi bagi kalangan rasionalisme ini yang namanya pengetahuan itu adalah rasio, bukan benda-benda material yang kita lihat, yaitu sebagai kenyataan. Dan material itu tidak memberikan sumbangan kepada pengetahuan yang sesuatu yang memberikan atau memegang kendali manusia. Itu rasio. Para filsuf rasionalis juga itu memiliki pandangan bahwa sumber pengetahuan itu adalah pikiran kita. Mereka memiliki jargon, aku berpikir bahwa maka aku ada, yang dipopulerkan oleh bapak filsuf modern, yaitu Rene Descartes. Langsung lanjut materi kedua, yaitu empirisme. Empirisme itu berbeda dengan rasional, yang mengandaikan bahwa pengetahuan itu sumbernya adalah akal budi atau rasio. Dalam empirisme sendiri, mereka menggugat itu bagi empirisme, pengetahuan yang sah atau pengetahuan itu sumbernya itu bukan akal budi, bukan kesadaran yang tadi, tetapi pengalaman. Kalau yang tadi itu amprori tidak berdasarkan pengalaman. Kalau yang empirisme ini a posteriori, yaitu berdasarkan pengalaman. Salah satu tokoh empirisme, yaitu John Locke, mengatakan bahwa ide-ide bawaan yang dipercaya oleh kalangan rasionalis itu adalah anggapan yang tidak terbukti. Dalam kenyataan, kalangan rasionalis itu percaya di dalam otak manusia itu ada yang namanya ide-ide bawaan yang sejak lahir itu sudah ada dalam pikirannya manusia. Bagi John Locke ini, juga ini tidak terbukti. Pengalaman yang membuat kemudian di dalam kepala kita itu ada yang namanya akal pikiran. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kritisme. Kritisme itu adalah sintesis antara empiris yang tadi lebih mengutamakan pengetahuan manusia, yaitu berdasarkan kesadaran indrawi dan rasio, yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan itu adalah akal budi, yaitu aliran yang dipopulerkan oleh filsuf Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, yaitu berpikir itu adalah membuat keputusan dalam putusan itu terjadi sintesis antara data indrawi dan unsur a priori akal budi. Jadi tidak seperti kalangan empiris yang mengatakan sumber pengetahuan itu hanya data indrawi, atau kalangan rasional mengatakan bahwa unsur a priori itu akal budi itulah sumber ilmu pengetahuan. Kalau menurut Immanuel itu dua-duanya penting. Langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu positisme. Positisme juga mereka mengatakan bahwa yang ilmiah itu hanyalah sesuatu yang faktual, yaitu yang berdasarkan kepada kenyataan saja. Ini meradialkan, jadikan lebih
definitif pokoknya. Lagi pandangan Immanuel Kant, pandangan Immanuel Kant juga filsuf empiris tentang bahwa pengetahuan ini hanya mungkin dengan data yang faktual, data indrawi. Salah satu tokohnya yaitu Auguste Comte, pokoknya namanya Auguste Comte. Sejarahnya lebih spesifik. Auguste Comte itu memperkenalkan sejarah perkembangan manusia, yaitu sebab terakhir di belakang peristiwa alam yang ditemukannya. Lalu dia menemukan bahwa peristiwa alam itu terjadi karena Tuhan, atau sebab terakhirnya, sebab perubahan dari alam itu adalah Tuhan, yaitu dari Tuhan atau dewa-dewa menurut Auguste Comte, yaitu tentang pendekatan teologis. Selanjut yaitu pemahaman saya setelah mengaji filsafat barat, yaitu agar kita dapat berpikir rasional, logis, kritis, dan mencari suatu kebenaran dengan menggunakan akal murni terhadap suatu fenomena, yaitu alam maupun kehidupan sosial, yaitu sehingga kita lebih beretika dan bermoral. Dan juga karena saat ini masih banyak kepercayaan yang berupa mitos, tapi masih dianggap suatu kebenaran. Jadi dengan belajar filsafat ini manusia akan keluar dari kebodohan lah yang selalu pada zaman sekarang lah. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.